Selamat pagi teman-teman. Jumpa bersama saya Denny. Kita berada dalam suatu kelas singkat, yakni keterkaitan antara inovasi digital atau secara lengkapnya inovasi dan transformasi digital dengan IT Service Management dan Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Ini perlu saya sampaikan ke teman-teman karena ketiga hal ini sangat saling berkaitan satu sama lain. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak keterkaitan itu? Saya akan jabarkan satu persatu. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara inovasi, khususnya inovasi digital. Nah, inovasi ini kan berkaitan dengan what is your idea? Apa gagasan kita? Nah, suatu gagasan itu ada karena kondisi lingkungan di sekitar kita yang menuntut adanya perubahan. Yang nanti juga teman-teman akan belajar di konsep change management. Bagaimanapun juga, lingkungan di sekitar kita itu sifatnya sangat dinamis, gampang berubah, apalagi di era modern seperti saat ini, era yang sangat serba digital. Ya mau tidak mau, memang kita harus lebih banyak ya untuk berinovasi, berkreativitas lah lebih ininya. Bagaimana supaya kita bisa tetap survive, bertahan. Nah, dalam bisnis itu supaya bisa bertahan dalam marketnya, pangsa pasarnya. Nah, mungkin kalau di sebagian kelas yang saya ambil langsung, saya sempat menyampaikan contoh kasus nyata tentang Nokia, di mana pada akhirnya ya tumbang dalam suatu masa tertentu. Padahal dulunya ini adalah raja pasar bahkan zaman saya remaja, 15 tahun yang lalu. Pertanyaannya itu mengapa Nokia sampai pada akhirnya ya dulunya raja pasar, rajanya pasarnya ponsel, sekarang tumbang. Nah, di pembelajaran tentang inovasi, khususnya di inovasi digital inilah kita akan menggali lebih dalam mengapa pada akhirnya sang mantan raja pasar ini dalam suatu masa akan tumbang. Karena ketika kita tidak berinovasi, ada dua pilihan sebenarnya, bertahan atau die. Jadi intinya di inovasi, khususnya kita bicara dari sisi inovasi digital ini adalah bagaimana kita memiliki ide. Dan ini ide yang dimaksud itu ya, ide yang ada, yang tercipta ya dari kreativitas kita sendiri. Makanya kan di kelas inovasi ini kita dituntut untuk banyak belajar berpikir secara kreatif dalam mengeluarkan apa yang menjadi gagasan kita seperti itu, yang kemudian nanti diimplementasikan. Nah, ketika kita bicara di konteks kelas pembelajaran inovasi digital ini ya, bagaimana pada akhirnya apa yang menjadi gagasan kita ini itu menjadi, saya tidak berbicara output, karena kalau output itu kan hanya sebatas barangnya saja. Dari teman-teman yang mengambil kelas inovasi digital ini kan outputnya memang prototype, tapi dalam hal ini yang nanti yang akan saya lihat itu tidak hanya sekedar prototype-nya saja, tetapi what is benefit of your prototype, apa yang manfaat yang bisa dirasakan ketika pada akhirnya pada saat prototipe-nya Anda ini bisa dikembangkan jadi produk jadi, semacam produk jadi. Apa manfaatnya bagi yang menggunakan sistem atau aplikasi jadi Anda tersebut seperti itu. Nah, khususnya di sekitar lingkungan Anda sendiri. Nah, disitulah hakikat pembelajaran tentang inovasi digital. Nah, kaitannya dengan IT Service Management itu apa? Nah, di IT Service Management pertama kita belajar dari sisi bagaimana kita mengelola layanan, dalam hal ini secara khususnya
layanan berbasis IT atau IT service. Nah, misalnya contoh, Anda di kelas inovasi digital kan mungkin memiliki gagasan, misalnya gagasan tentang sepertinya di ITK ini ada yang kurang deh. Contohnya terkait dengan layanan sirkulasi. Nah, misalnya contoh seperti ini. Ini gimana ya supaya dalam hal ini kita lebih gampang di mana saja kita bisa meminjam buku lah. Salah satu layanan sirkulasi yang dimaksud itu kan ada meminjam buku, ada mengembalikan buku misalnya. Nah, bagaimana atau enggak bahkan bisa mengakses apa yang menjadi bahan bacaan di perpustakaan kita. Nah, mungkin siapa tahu dalam hal ini dari gagasan Anda ini akhirnya tercipta kita bikin semacam mobile circulation atau misalnya nama lainnya electronic library atau e-library yang akhirnya bisa diakses di mana saja dan sifatnya ya multi-platform. Termasuk dalam hal ini ya bisa diakses dengan HP Anda sendiri. Nah, tapi pada suatu waktu layanannya mobile circulation-nya ini atau iLibrary-nya ITK ini teman-teman ada kendala ketika mengaksesnya gitu. Mungkin karena ya bukan hanya Anda saja tetapi banyak orang dari warga kita, yang saya maksud itu warga ITK itu mengakses iLibrary seperti itu. Ya, ini berdampak pada kualitas sistemnya iLibrary ini ketika diakses oleh banyak user. Nah, disinilah peran dari ATSM. Maksudnya apa yang teman-teman pelajari di ATSM ini. Nah, yang pertama dari sisi pengelolaan layanan ya misalnya ya. Di ATSM kan nanti akan teman-teman belajar tentang bagaimana kita mengelola insiden, gitu. Insiden manajemen misalnya. Dalam hal ini kan arah dari insiden manajemen ini agar suatu IT service ini ketika mengalami kendala saat diakses oleh user itu bisa segera normal kembali seperti sedia kala dalam waktu kalau teman-teman pernah dengar istilah ASAP, as soon as possible, harus sesegera mungkin karena bagaimanapun juga jika misalnya suatu IT service ini semakin lama belum tertangani kendalanya itu akan berpengaruh ke customer experience, pengalaman dari pelanggan atau user ketika menggunakan IT service yang dia gunakan gitu seperti itu. Kalau misalnya terus-terusan dia lemot misalnya atau bahkan nggak bisa diakses sama sekali pada saat dia membutuhkannya, ya buat apa saya tetap menggunakannya? Jadi nggak usah saja gitu seperti itu. Nah di ATSM pun juga teman-teman juga nanti akan belajar tentang service design, terutama dari sisi perencanaan kapasitasnya IT service atau yang disebut dengan istilah capacity planning. Nah, misalnya dalam hal ini suatu IT service, ya saya ambil contoh yang tadi itu contoh layanan sirkulasi mobile, iLibrary-nya ITK misalnya. Itu kan ada semacam kayak perencanaan awal. Di dalam hal ini yang merencanakan berapa nanti kira-kira user yang akan akses aplikasi iLibrary ITK seperti itu. Dan dari yang dimulai dari penentuan profil penggunanya, user profilnya. Siapa yang kira-kira nanti akan menggunakan. Kan dari situ akan ketahuan berapa yang nanti akan menggunakan layanan atau maksud saya IT service dari iLibrary-nya ITK. Dari situ akan ketahuan. Nah, intinya dalam hal ini tanpa adanya ATSM ini, saya yakin kesuksesan apa yang terlaksana dari gagasannya teman-teman yang hingga bermuara menghasilkan suatu produk atau layanan digital yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar teman-teman lah secara khusus. Kalau misalnya ini tidak ada, ATSM ini tidak ada, ya saya pikir ini akan sia-sia, mustahil. Kalau misalnya nanti produk atau layanan digitalnya yang teman-teman hasilkan ini misalnya mengalami kendala ketika diakses oleh user, ini nggak jalan ATSM-nya, ya akhirnya ya hancur lebur itu kasarannya seperti itu. Nah, kalau CRN ini sebenarnya kan
ibaratnya adalah detail dari apa yang teman-teman nanti pelajari di ATSM, ya, khususnya berhubungan dengan konsep service desk seperti itu. Karena di dunia service desk itu mungkin agak asing juga ya teman-teman dengar. Tapi kalau misalnya istilah customer service, saya yakin banyak teman-teman ini banyak mendengar apa yang dimaksud dengan customer service itu sendiri, dan bahkan teman-teman memahami bagaimana atau apa yang dikerjakan oleh si customer service tersebut. Nah, kita akan lebih banyak belajar, jadi tidak hanya di kelas ITSM saja, tetapi di CRM sebenarnya kita lebih banyak mempelajari. Karena dalam hal ini kan customer service ini adalah mewakili atau merepresentasikan customer relationship, hubungan antara penyedia produk atau layanan atau produk or service provider dengan pelanggannya yang menggunakan produk atau layanannya tersebut, seperti itu. Kalau customer service-nya ini tidak memuaskan, dalam hal ini yang berpengaruh ke customer experience-nya si pengguna produk atau layanan tersebut, jangan salah, ini akan berpengaruh ke customer retention. Customer retention itu adalah seberapa betahnya saya, seberapa terikatnya saya ya ibaratnya ke posisi sebagai customer ketika menggunakan suatu produk atau layanan tertentu. Nah, imbasnya adalah dari sisi loyalitasnya saya. Nah, kalau misalnya saya tidak puas, saya bisa pindah ke produk atau layanan kompetitor. Nah, disitulah kita juga mempelajari apa yang dimaksud dengan customer retention di dalam pembelajaran di kelas customer relationship management. Jadi ibarat itu CRM itu memang lebih detailnya lagi apa yang teman-teman pelajari di ATSM itu sendiri. Karena di ATSM kan nanti teman-teman akan ketemu apa yang teman-teman pelajari tentang konsep service desk. Nah, khususnya di bagian, kalau di salah satu bagian dari konsep service desk itu adalah customer handling. Mohon maaf, bukan customer handling ya, complaint handle maksud saya, atau complaint management seperti itu. Nah, kalau misalnya komplain dari customer ini tidak tertangani dengan baik, ya niscaya ini akan berpengaruh ke ini bagaimana interaksi emosional dari si customer saat menggunakan untuk produk atau layanannya ketika menghadapi kendala menggunakan produk atau layanan tersebut. Jadi kalau misalnya dalam hal ini, misalnya apa yang teman-teman hasilkan sebagai bagian dari inovasi teman-teman, misalnya contoh teman-teman berinovasi memiliki gagasan, misalnya membuat layanan tentang apa itu hantar rantangan online misalnya. Ketika rantangan online bikinannya teman-teman ini ada kendala ya, misalnya ya lambat misalnya ketika diakses atau bahkan nggak bisa diakses sama sekali. Terus dalam hal ini dari sisi customer service-nya ini susah sekali dihubungi gitu. Maksudnya susah sekali menyampaikan bagaimana cara menyampaikan saya komplain ketika saya menghadapi kendala mengakses rantangan online ciptaannya teman-teman itu sendiri. Kalau misalnya ini sampai si pengguna rantangan online itu merasa ini kalau lama-lama kalau misalnya apa yang saya komplainkan ini tidak didengar, ya sudah, saya akan pindah ke rantangan online yang lain kalau ada kompetitor seperti itu. Mungkin teman-teman akan merasakan hal yang serupa ketika teman-teman misalnya menggunakan produk atau layanan digital yang lain, misalnya kayak mobile banking. Misalnya ada kendala, kalau misalnya kan pasti nomor satu yang teman-teman hubungi kan customer service. Tapi kalau customer service ini nggak bisa dihubungi atau bahkan misalnya jawaban yang diberikan itu bertele-tele, atau bahkan yang permasalahan tersebut akan saya catat tapi nggak diselesaikan sama sekali, saya yakin teman-teman akan uninstall itu aplikasi mobile banking teman-teman. Ya, mungkin ini sedikit pemaparan singkat saya terkait kaitan antara inovasi digital atau secara lengkapnya inovasi dan transformasi digital, IT Service Management, dan Customer Relationship Management. Mudah-mudahan dalam pemaparan singkat ini bisa membantu pemahaman teman-teman tentang inovasi digital, Customer Relationship Management, dan IT Service Management. Terima kasih.